Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Pak Satino dalam pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menguraikan tentang pertolongan sejati. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bersama-sama membahas tentang Pangeran Siddhartha menjadi pertapa. Nah, sebelum kita membahas tentang pertolongan sejati, marilah kita awali dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Tri Ratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak Bapak, seluruh peserta didik yang Bapak kasihi dan Bapak banggakan, pada pertolongan sejati ini Bapak akan menyampaikan sebuah kisah, yaitu kisah seekor penyu raksasa. Pada suatu masa, Bodhisattva lahir kembali sebagai seekor penyu raksasa. Tempat tinggalnya di dalam samudra. Pada suatu hari, sebuah perahu besar berlayar di samudra itu dan memuat 500 pedagang di dalamnya. Tak lama kemudian datanglah badai topan yang sangat dahsyat. Topan itu sedemikian hebatnya sehingga perahu itu tenggelam. 500 orang pedagang itu terapung-apung di samudera sambil menyengkeram kayu-kayu atau papan-papan dan segala sesuatu dari sisa-sisa kapal yang dapat diraihnya, agar supaya mereka tidak tenggelam. Harapan agar mendapat pertolongan tidaklah besar. Sebuah perahu pun tidak tampak sama sekali. Makanan dan minuman juga tidak ada. Mereka terancam akan mati kelaparan dan kedinginan. Ketika topan sudah reda dan laut menjadi tenang kembali, penyu raksasa menghampiri pedagang-pedagang yang sudah putus asa itu. Disuruhnya mereka naik ke atas punggungnya sebanyak yang dapat dibawanya dalam setiap perjalanan. Demikianlah penyu raksasa berenang ke pulau yang berada dekat di situ, berenang-renang pulang pergi, mengangkut pedagang-pedagang sampai orang yang terakhir selamat berada di pantai sebuah pulau. Sudah tentu mereka semua bergembira dan berterima kasih kepada penyu raksasa. Sang penyu raksasa sangat letih setelah memberikan pertolongan kepada para korban. Ia pun jatuh tertidur di tepi pantai tersebut. Sementara itu pedagang-pedagang yang beberapa waktu lamanya terapung-apung di laut tanpa makan dan tanpa minum, merasa sangat letih dan merasa sangat lemah sekali akibat karena kelaparan.
Mereka melihat-lihat pulau itu dengan harapan agar mendapat makanan. Tetapi malang bagi mereka, sebab di pulau itu sangatlah tandus. Ada beberapa batang pohon kelapa dengan buah yang tidak seberapa banyaknya. Bagi 500 perut lapar, buah-buah itu dalam sekejap akan habis dimakan. Mereka berbaring-baring di pantai dengan perut yang makin lama makin melilit-lilit. Dan seperti ada yang menggerakkan, mereka tertuju kepada penyu raksasa dan terus memandang kepadanya tanpa berkedip. Timbul pikiran yang tidak-tidak di dalam benak mereka. Penyu raksasa yang sedang tidur seakan-akan merasakan apa yang sedang berkecamuk di dalam pikiran para pedagang itu. Sang penyu bangun dari tidurnya. Ia berpikir sejenak dan terbayang dengan jelas tujuannya untuk menjadi Buddha. Kemudian ia berpikir, daripada harus bertahun-tahun menjadi penyu, lebih baik jika saya mengorbankan diri menjadi makanan bagi pedagang-pedagang yang sedang kelaparan ini. Maka sang penyu raksasa pun mengorbankan dirinya untuk dimakan. Para pedagang tertolong olehnya, dan tidak lama kemudian datanglah sebuah perahu yang mengangkut mereka dari pulau itu kembali ke rumahnya masing-masing. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, demikianlah pengorbanan seekor penyu raksasa yang sesungguhnya adalah merupakan jelmaan daripada seorang bodhisattva yang sedang menyempurnakan paramitanya. Maka dia rela mengorbankan jiwa dan raganya, bukan hanya menolong para pedagang yang hanya di tengah samudera, tetapi juga bahwa penyu itu merelakan tubuhnya untuk dimakan oleh para pedagang. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, pesan dan makna cerita dari kisah penyu raksasa itu adalah sebagai berikut. Buddha selalu menolong dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Beliau selalu berusaha menolong semua makhluk yang menderita yang dijumpainya. Buddha menolong tanpa mengharapkan pujian. Buddha menolong tanpa mengharapkan hadiah dari orang-orang yang telah dinolongnya. Suatu ketika Buddha pernah menolong seorang biku yang sedang sakit parah. Tidak ada satupun biku lain mau menolongnya karena jijik. Buddha tanpa rasa jijik menolong dengan cara membersihkan kotorannya dan memberikannya obat. Para biku menjadi malu kepada Buddha. Pertolongan sejati akan ditiru oleh orang lain. Umat Buddha harus meniru pertolongan sejati yang telah dilakukan oleh Buddha tersebut. Menolong tanpa pamrih adalah pertolongan sejati. Pertolongan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Pertolongan sejati tidak mengharapkan balasan dalam bentuk apapun. Menolong tanpa pamrih tidak mengharapkan imbalan berupa materi ataupun pujian sekalipun. Jika menolong masih mengharapkan hadiah atau pujian, berarti itu bukanlah pertolongan sejati. Tolonglah semua orang yang membutuhkan. Jangan mengharapkan orang lain membalas pertolongan yang telah dilakukan. Memberi pertolongan juga tidak boleh menyesal. Memberikan pertolongan sejati adalah perbuatan yang mulia. Jika kita memberikan pertolongan sejati,
kita telah menjalankan ajaran Buddha. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, demikianlah pertemuan kita pada kali hari ini, yaitu uraian tentang pertolongan sejati. Dari kisah tentang penyu raksasa yang telah menolong dan menyelamatkan para pedagang-pedagang sejumlah 500 orang, itu adalah salah satu pertolongan sejati. Dan itu adalah salah satu pertolongan yang dilakukan oleh para bodhisatwa dan mahasatwa. Dengan cara mengorbankan dirinya, mengorbankan jiwa dan raganya, tujuannya hanya satu. Yang terpenting adalah makhluk-makhluk yang ditolongnya itu dapat terselamatkan. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, demikianlah pertemuan kita hari ini. Pesan Bapak kepada anak-anak semua, marilah kita terus berupaya meningkatkan kebajikan, meningkatkan perbuatan-perbuatan kita, yaitu dengan kita peduli terhadap sesama. Dengan peduli kita menolong terhadap sesama, berarti kita telah melakukan paramita. Kita telah mempraktekkan ajaran daripada Sang Buddha. Tidak peduli besar atau kecil pertolongan yang bisa kita berikan kepada orang lain, itu akan sangat bermanfaat. Terlebih lagi pada saat ini kita sedang menghadapi virus corona, pandemi COVID-19 yang begitu melumpuhkan segala kehidupan. Untuk itu, pesan Bapak kepada anak-anak semua, mari sama-sama kita melakukan yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita maupun untuk orang lain. Dengan cara kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita selalu memakai masker, kita sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir, kemudian kita tetap menjaga jarak serta menghindari keramaian. Dengan kita melaksanakan itu, berarti kita sudah bersumbangsih membantu kepada pemerintah, membantu kepada orang lain, agar supaya orang lain tidak tertular adanya virus corona. Pun demikian juga, kita juga akan terhindar ketularan daripada virus corona. Bapak akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan membahas pertolongan tanpa pamrih. Bapak akhiri dengan salam Namo Sang Hyang Adat Budaya, Namo Buddhaya.